Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancukunian, ketemu lagi kita dalam aksi acara Sersan Mangrasan. Serius tapi santainya Mangrasan. Hari ini Jumat tanggal 18 Desember tahun 2025. Mudah-mudahan satu minggu menjelang Natal, libur. Udah siap sih. Narasumber kita hari ini Kancukunian, orang-orang hebat, orang-orang yang bekerja di belakang layar, tapi sensitif, kerjaannya sensitif karena bicara tentang kualitas, tentang mutu. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Nurse ya, Nurse Citra Dewi Agusari Escape. Beliau adalah administrator kesehatan ahli pertama, koordinator sub peningkatan mutu dan peningkatan mutu di komite mutu. Kemudian ada Ibu Raika Lestaria. Masya Allah, namanya ini nama kayaknya pemberian orang tua yang sangat sayang sama anak-anaknya nih. Ibu Raika Lestaria SKM, beliau adalah pengelola keperawatan dan juga koordinator sub manajemen risiko di komite mutu. Kancukunian, beliau berdua ini adalah dari Rumah Sakit Umum Daerah Rabain Kabupaten Muara ini. Saya perkenalkan, Assalamualaikum untuk Ibu Citra dan juga Ibu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serasan Radio. Wah iya. Ini kalau Ibu, saya panggil Nurse Citra ya, kemudian Bu Rika. Masya Allah. Ini namanya Citra Dewi Agusari. Panjang ya Pak ya, Bang ya. Lahirnya di bulan Agustus. Benar. Oke. Kalau Ibu Rika lahirnya bulan Desember. Nah, tanggal 20. Wah, nggak, maksudnya kalau tanggal 20 benar Desember, tanggal 20 besok kita makan siang. Di traktir. Oke, Kancukunian, seru kita ngobrol hari ini dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan semuanya mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita apa sih fungsinya komite mutu ini di satu rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Umum Rabain, rumah sakit kebanggaan kita masyarakat Muara ini. Oke, saya ke Ibu Citra. Assalamualaikum Bu Citra, sekali lagi saya ucapkan. Ya, waalaikumsalam Bang. Saya bergetar hari ini. Ya, kenapa? Karena narasumbernya tumben nih. Narasumbernya Kancukunian, ibu-ibu tapi bicara mutu. Wah. Oke, Bu Citra, sudah sejak kapan kita bergabung di Rumah Sakit Umum Rabain? Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, silakan, boleh. Terima kasih sebelumnya untuk Radio Serasan Bang. Ya. Bang Anggi sudah diundang di sini. Jadi kami diberi kesempatan di sini. Semangat sekali kami. Semangat ya. Semangat. Kayaknya dari kemarin nyiapin diri nih. Benar. Semua kami siapin ya. Oke. Jadi saya di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain itu Bang kurang lebih dari tahun 2019. 2019 ya. Oke. Jadi sebelumnya memang baru mutasi ke RSUD Rabain. Di sana sempat di administrasi, kemudian diberi mandat untuk di komite mutu. Di komite mutu sendiri sejak
2019 itu. Nah ya, jadi sebelumnya itu Bang, komite mutu tuh hanya berbentuk pokja akreditasi yang Oh, oke. bekerja hanya saat akreditasi saja Bang. Sebelumnya itu. Oh, Nah, jadi setelah akreditasi bubar, pokjanya bubar juga gitu kan. Nah, kembali ke pekerjaan asal. kembali ke pekerjaan karena tidak purna waktu di situ. Oh, oke. Nah, jadi sejak Citra di sana juga masih baru gitu ya Bang. Jadi diberilah mandat di komite mutu rumah sakit. Jadi Sifatnya permanen berarti. sifatnya saat ini kami di purna waktukan. Oh, pernah waktu. Oke. Permanen gitu ya di komite mutu. Komite mutu. Berarti 2019 ya benar. Iya, 2019 2019 sampai saat ini. Sampai saat ini. Kalau ininya apa ya? Tugas utamanya, tugas pokoknya apa nih? Komite mutu nih. Ya. Memang pertamanya tuh awalnya memang banyak tidak tahu Bang apa itu komite mutu gitu ya. Tapi dengan berjalan waktu sekarang kami sudah hampir 5 tahun lebih ya Bang jadi di komite. Alhamdulillah kami itu adalah organisasi non struktural Bang. Jadi komite mutu berdasarkan Permenkes 80 tahun 2020 sebuah rumah sakit harus mempunyai komite mutu Oke. yang bertugas membantu direktur untuk mempertahankan pelayanan sesuai dengan standarnya Oke. gitu dan mengelola program PMKP tadi peningkatan mutu keselamatan pasien dan manajemen resiko gitu Bang. Keselamatan apa? Keselamatan pasien. Berarti dia lebih cenderung ke apa ya? Dalam pemahaman keselamatan pasien itu seperti apa Bu? Bisa di ini? Jadi kalau fokus di kami di komite mutu itu yang menjadi fokus kami adalah keselamatan pasien Bang. Keselamatan pasien. Jadi di rumah sakit itu ada beberapa komite. Oke. Nah, salah satunya fokus kami itu adalah di keselamatan pasien. Seandainya itu memang ada insiden yang berhubungan dengan pengunjung, dengan karyawan itu ke komite K3 rumah sakit. Oh, oke. Kalau itu berhubungan dengan insiden keselamatan pasien tentang pasien, jadi ke kami yang ke komite mutu. Ke komite Bang. mutu ya. Itu kerjanya maaf maksudnya jam bekerjanya jam dinasnya komite mutu ini jam dinasnya sama kayak reguler nih Bang, Senin sampai Jumat. Oke. Jam 7:30 ya. Kalau untuk hari Jumat jam 7 sampai jam 4. Kalau Jumat 4:30. Cuma 4:30 sampai ini kayak seperti hari ini nanti Sampai 4:30. 4:30. Oke. Nah, sekarang ke ini Bu Reika. Bu Reika. Reika. Cuma Itu biasa dipanggil Rika. Ibu Rika, Masya Allah. Iya, panggilan saya Rika. Berarti Ibu Reka ini bisa dipanggil Reka, Ika, Lestari, Ria. Banyak sekali. Banyak nama panggilan. Tadi kan cukup nih ya. Ri, ada panggil Ri. Panggilan juga suka Ri. Ri. Kalau di rumah sakit, Bu, dipanggil Rumah sakit Hah? Ri. Ri, ya? Rika atau Rika. Iya. Panggil Rika aja. Oke. Ibu Reka Yang sendiri lebih bergabung di ini komite mutu. Oh, di komite mutu tahun 2022. Oh, udah 2. Oke. Senior Bu ini Bu. Senior. Iya. Senior. Membuka pintu Bang. Bu harus hati-hati Bu ngobrol Bu. Iya. Ya apa sih? Ini masih junior. Gak dimarahin dah Bu sama Bu Citra Bu. Suka marah. Oh, suka Nggak Tapi marah, sambil ngajar. nggak marah kita tuh Bang nanti. Sama-sama belajar ya Bang ya. Oke. Jadi sejak 2022 sebelumnya kita ada di Saya sudah di Rumah Sakit Rabainnya. kalau di rumah sakit Dabain saya yang lebih senior. Oke. Saya tahun 2008 itu Oh, di 2008 rumah oke. sakit di Poli MCU pertama, MCU -nya. medical check up. Kemudian medical check up berubah jadi instalasi. Itu saya masih di sana. Oke. Tahun 2022 itu kebetulan di komite mutu itu Memanggil. Oh, memanggil. karena mau memanggil. akreditasi tidak ada orang di manajemen risiko. Heeh. Jadi alhamdulillah saya diberi percayaan. Itu direktur yang Yang langsung minta. ngasih saya. Oke. Oh, oke. Direktur yang ini ngasih saya mandat. Sebenarnya saya menolak pertama. Menolak saya. Merasa berat Bang. Ya. Merasa berat karena berhubungan dengan akreditasi kan. Mutu gitu. Mutu terus berhubungan dengan akreditasi rumah sakit kan. Karena selama ini saya di MCU itu di MCU. pelayanan itu berhubungan dengan pasien kan. 2 bidang tugas job desk yang sangat
Berbeda. Sangat Oke. berbeda. Butuh waktu saat itu Bu Rika berapa lama beradaptasinya? Sehingga Sampai sekarang saya masih masih terus. beradaptasi. Terus belajar. Masih terus membuka hati, Membuka hati. untuk komite mutu ini. Oh. Iya. karena Karena sifatnya selama ini kan Oke. kerja di pelayanan itu kalau di MCU ya Iya, Mas. siap. Sama ini saya dari awal CPNS masuk itu di Poli MCU. MC oke. Saya itu tunggu tubang istilahnya di MCU. Tunggu tuh Bang Bu. Tunggu tubang. Akhirnya nyampe Dari- sana. Dari 2000 Tunggu tuh Bang karena ibu dari 2008 di depan oke. sampai 2022. Oh. Itu saya di MCU. Di MCU. Nah, itu kan pelayanan kan. Di pelayanan itu Jadi sudah pasien Bu, datang, jadi sudah terbentuk Bu ya pola Iya. ibu bahwa Bu Rika iya, jadi ininya- kan pasien datang, pemeriksaan, terus pasien pulang, selesai kan. oke. Terus tinggal kalau di MCU tuh ada hasil kan, hasil ini pemeriksaan tadi diolah lagi. Mm-mm. Nah, tapi kalau di komite mutu ini perlu pikiran, Oke. tenaga, kemudian sebelum itu juga tidak ada ilmu sama sekali apa ini Masya Allah, komite Kanjeng. mutu ini Oke. apa? Telepon gitu ya, kalau Iya, telepon. manajemen risiko ini apa Oke. kayak gitu kan, jadi belum terbayang sama sekali. Alhamdulillah Ibu Citra sebagai yang senior di sana oke. Bu, sangat membantu. ini kan senior Bu. sekali. Ya. Suka traktir lah Bu. Suka traktir. Bu oke. Ibu sendiri, maaf Bu ini kita Kanca Kunian, Ibu Rika Lestaria SKM ini pengelola keperawatan. Maaf, itu bukan keperawatan. Oke. Kemarin itu salah ketik. Oh berarti ini Mereka koordinator ini. pengelola data dan informasi. kalau salah. Oh, pengelola data dan informasi, Iya. koordinator sub manajemen risiko di komite mutu, benar Bu ya? Oke. Iya. Nah, Ibu maaf Bu nih, Ibu Rika Lestari SKM. Ini Bu sarjana Kesehatan masyarakat. masyarakat. Maaf Bu, dari alumni kita alumni di Bina Husada, bisa Palembang Bu ya. Palembang. SMA-nya SMA-nya di SMA 1 Muara Enim. Kanca Kunian, jangan lupa. Weh. Muara Enim ya. Introspeksi diri sedikit apa tuh? Masuk iklan. Beliau ini alumni SMA 1 Muara Enim 2000, angkatan 2000. Tahun 2000. Oh, angkatan 2000, Be. Iya, Oke, masuk 2000 atau keluar 2000, Bu? keluarnya 2000. 2000. Iya. Ada pesan dari beliau untuk para alumni SMA 1 dimanapun berada, jangan lupa Januari tanggal 24 Bu ya. Reunian. Reuni akbar antar lintas Iya. antar lintas kota dan provinsi. Iya. Oke, seru kita ngobrolnya Kanca Kunian. Di tengah-tengah ini masih sempat kita selipin tali silaturahmi untuk semuanya. Selamat siang untuk Kanca Kunian yang lagi menyaksikan live kita di Facebook dan juga di IG serta di streaming kita di www.selasanradio100,8fm.com dan juga di mana? Di frekuensi kita 100,8fm.com, baik yang ada di rumah ataupun di kantor ataupun dalam perjalanan. Oke, sekarang kita ke Ibu Rika lagi. Iya. Nah, berarti Bu, kalau kemarin kan Ibu berhadapan langsung dengan pasien. Iya. Nah, sekarang berhadapan dengan data. Data. Oke, gimana rasanya Bu? Pusing. Ya. Oke. Saya tuh sempat Jujur. pusing. Karena beda sekali Oke. kan. Tapi karena itu tugas, itu Tugas, amanah. jadi harus Oke. belajar Mm-mm. dari yang tidak tahu, harus belajar. Saya Mm-mm. juga Ibu Citra, teman-teman yang lain juga, iya, cari-cari pelatihan itu tentang manajemen risiko itu Oke. apa. Jadi waktu itu sempat pelatihan online dulu. Oke, ya, Bu. Pelatihan Oke. online. Nah, waktu itu sudah habis ya COVID ya, tahun 2022 itu kan masih pelatihan online, Online dulu. masih, Bang. Dan online, nah dari situ mulai terbuka. Oh ini manajemen risiko kayak itu kan. Terus cari-cari lagi. Terus, oke. Enggak yang offline. Oh, Ada. oke, siap. Jadi sempat juga ikut dengan Dokter Elda waktu itu. Kami ikut pelatihan manajemen risiko Oke. di Jakarta. Oh. Jadi alhamdulillah, walaupun sebenarnya masih sangat sedikit ilmu ini kan, semakin kita gali semakin sedikit, semakin kita belajar semakin sedikit. Oh ini apa kayak itu kan. Jadi
ya pengennya tuh latihan lagi Oke. yang lain kayak itu. Biasanya dalam setahun berapa kali Bu ikut pelatihan untuk ini yang berhubungan dengan pekerjaan ini? Kalau sama ini ya Tergantung perusahaan. ya. Oh, oke, jadi tidak mungkin apa Enggak setiap tahun. setiap setahun ya. Dan momennya juga Bu. Iya, tergantung. Oke, sip. Sekarang kita ke Ibu Citra. Bu Citra, progres program kerjanya itu gimana? Jadi kami di Komite Mutu tuh Bang ada secara garis besar ada 3 programnya, yaitu peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen resiko. 3 fokus itu. Fokusnya adalah satu Peningkatan mutu, keselamatan keselamatan pasien, dan manajemen resiko. Oh, oke. 3 fokusnya itu kan. Jadi ada program kerja kami susun setiap 1 tahun sekali. Itu dilaporkan ke direktur dan ke dewan pengawas. Terus kami bikin rincian. Salah satu dari peningkatan mutu itu adalah penerapan indikator-indikator mutu di unit-unit Bang. Jadi kalau kita bicara tentang mutu itu kan luas ya Bang ya sebenarnya. Dan itu tidak bisa bergerak sendiri. Apalagi kalau kita nyebutnya mutu rumah sakit. Waduh. Sangat berat sekali gitu. Sehingga dalam pelaksanaan itu kami berkomunikasi, berkoordinasi dengan bidang-bidang lain bagaimana nih cara meningkatkan mutu, yang salah satunya dengan cara penerapan indikator-indikator mutu. Oke, penerapan indikator mutu di unit-unit kerja Bang. Nah, jadi berdasarkan Permenkes 30 tahun 2022 itu Kementerian Kesehatan ada memberikan mandat ke rumah sakit untuk memonitoring 13 indikator mutu. Oke. Nah, salah satunya itu Bang seperti mencuci tangan, kepatuhan APD, kepatuhan identifikasi pasien, pelaporan hasil kritis. Ada 13 itu Bang. Jadi kami sebagai di Komite Mutu memonitoring. Pertama kami memberikan ilmu dulu kepada teman-teman gitu ya. Alhamdulillah rumah sakit sebelumnya sudah memberikan pelatihan kami. Pelatihan kami biasanya tuh Bang dilatih di Jakarta. Setelah kami dapat ilmu, kami mengundang teman-teman di unit. Biasanya kanit kami undang Bang. Kepala unit kami undang rapat dengan kami kasih ilmu sesuai dengan kemampuan kami ya Bang ya. Tentu ada kurang dan lebih, tapi kami kasih ilmu sesuai kemampuan bahwa kita nih diberi mandat harus menilai, mengumpulkan data tentang indikator mutu, 13 indikator mutu ini. Nah gitu nanti setelah itu kami ajari juga bagaimana cara mengumpulkan datanya. Setiap 1 bulan sekali kepala unit harus melapor ke kami Bang. Itu yang khusus yang peningkatan mutu ya Bang ya. Jadi setiap 1 bulan sekali kami ngelapor ke kami, nanti 3 bulan sekali kami laporkan ke direktur. Jadi setiap 3 bulan tuh kami olah data, mana yang belum tercapai, apa masalahnya, kami laporkan ke direktur Bang. Untuk kemudian bisa ditindaklanjuti bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah kalau kita peningkatan mutu di semua unit. Di semua unit. Sekarang masih di klinis tapi Bang, untuk di pelayanan. Masing-masing unit itu standarisasi ininya sama nggak? Yang tadi 13 poin tadi itu? Berbeda Bang. Berbeda-beda. Jadi kalau misalnya unit tadi MCU standarnya adalah ini unit apa tuh UGD itu ini. Ada yang beda, ada yang sama, tapi kebanyakan kalau itu berbeda Bang. Seperti di IGD, itu indikatornya lebih ke ada yang sama seperti kayak kepatuhan petugas melakukan identifikasi. Itu seluruh unit pelayanan. Tapi kalau di UGD ada ini waktu tanggap untuk mengatasi kegawat daruratan. Kan yang berbeda. Waktu tanggap mengatasi kegawat daruratan. Maaf kalau boleh tahu berapa ininya spare waktunya? Itu tergantung penyakitnya juga Bang. Kan ada triase, nanti ada pasien. Siap. Ada ditentukan oleh dokter triasenya, nanti berbeda juga Bang. Berarti kan Cekunian apabila ada saudara kita ataupun kita pun termasuk masuk ke UGD itu ada ternyata dari beliau ini sudah ditetapkan spare waktunya adalah sekian menit untuk pelayanannya. Jadi kalau misalnya itu standarnya berarti maaf Bu Citra berarti
itu diedukasi juga ke kawan-kawan kita yang berada di IGD ya. Di unit, iya. Di unit Bang. itu ya. Jadi kami kan mempunyai kewajiban memberi informasi ke kepala unit, Bang. Oke. Nah, tentu kami berdua tidak bisa meraih semua teman, tapi kepala unit diberikan mandat untuk ke anak buahnya, gitu, oke. Bang. Tapi itulah kembali ke kata saya tadi, mutu itu sangat berat dan banyak. Jadi komunikasi, koordinasi itu yang penting. Kami ke kepala unit ke stafnya, stafnya gitu. Kanca Kunian, kita beruntung bisa ngundang beliau berdua karena jadi banyak tahu ternyata di Rumah Sakit Umum Rabain itu ada standarisasi yang diterapkan dan inilah orang-orangnya. Jadi kalau memang ada misal keluhan gitu ya Bang ya, komplain, kita ada beberapa insiden Bang ya, misal tidak puas dengan pelayanan, ada insiden, tidak perlu sampai seperti itu Bang. Karena kita mempunyai unit yang menampung komplain. Dari 13 indikator mutu yang diterapkan oleh Kemenkes itu ada satu indikator waktu tanggap komplain. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang merasa tidak puas dengan pelayanan rumah sakit, silahkan diajukan ke bagian komplain. Bagian humas. Nah, waktu berapa lama tuh? Spare waktunya? Nah itu ada Bang, ada itu pembagian lagi untuk komplainnya itu nanti ada grade-nya. Oke. Nah, grade-nya ada warna merah kayak itu Bang, ada grade-nya. Oke. Nah, itu tapi mungkin lebih ke di humas di bagian yang menguasainya gitu. Nah, jadi jangan ke misal kalau tidak puas ke perawat, ya tidak perlu sampai dengan perawatnya gitu Bang ya, sampai misalnya ada insiden gitu ya, pemukulan atau apa. Karena akan menimbulkan masalah yang baru. Tapi laporkan ke bagian humasnya, itu akan ditindaklanjuti secepatnya. Gitu. Informasi terupdate untuk kita Kanca Kunian apabila komplain ke perawat, nggak usah perawatnya. Iya. Maksudnya gitu langsung aja ke humas. Nanti humas langsung ke manajemen. Oke. Biar mereka, jadi kita komplain apa. Dan itu maaf kalau misalnya komplainnya ya tadi secepatnya ya kalau memberikan komplain, jangan kejadiannya hari ini dilaporin 3 bulan kemudian ya. Jangan, Bang. Itu namanya Jaspro itu namanya. Terus ada lagi satu lagi ya Bang di komite mutu itu tentang keselamatan pasien. Oke, keselamatan pasien itu sendiri maknanya adalah? Ya, jadi mandat dari Kemenkes juga bahwa kalau ada insiden keselamatan pasien, tapi khusus pasien ya Bang ya. Jadi semisalnya ada insiden di rumah sakit yang menyebabkan cedera pada pasien. Maaf, cedera dalam artian misalnya saya nih dirawat di rumah sakit. Saya ini misalnya anggaplah hipertensi dirawat misalnya ya. Ternyata cedera tadi itu apa? Tambahan dari jadi misalnya tambahan gini. Misalnya cedera yang tidak berhubungan dengan penyakit ya Bang. Itu makanya dikatakan insiden. Cedera yang tidak diakibatkan oleh penyakit. Kalau bukan penyakit bukan cedera artinya. Cedera itu apakah karena salah tindakan? Nah, bisa. Bisa. Semisalnya memang ada. Itu bisa dilaporkan ke kami. Ke sini ya. Ya, ke komite mutu. Nanti kami akan melakukan investigasi, Bang. Apakah benar itu insiden atau kok memang tidak, itu kan nanti akan diinvestigasi secara lebih lanjut. Berarti Kanca Kunian kerja beliau berdua ini cukup berat, dalam dan keluar. Benar. Keluar dari komplain para pasien dan keluarga, dan kemudian juga ke dalam harus koreksi ke sesama rekan sejawat. Iya benar Bang. Oke, semuanya Kanca Kunian, seru ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Kita jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Serius tapi santai hari ini, Jumat tanggal 18 ya? 19 sih? 19 ya Bang? 18 atau 19? 19 Bang. 19 ya. Padahal hostnya lupa. Hari ini Kanca Kunian tanggal 19 Desember tahun 2025, sudah semakin dekat suasana tahun baru, dan di beberapa titik sudah banyak kegiatan masyarakat untuk siap-siap minimal lah ngumpulin areng. Bakar-bakar ya Bang ya. Ngumpulin areng. Sudah siap-siap kan cukup semuanya. Oke, masih dengan
komite mutu dari Rumah Sakit Umum Rabain Muara Enim. Seru. Tapi kalau ini apa tuh Bu Rika, nanti kalau kerjanya serius dong ini. Serius ya? Sangat Karena sangat berhubungan serius. dengan data ya. Iya. Oke. Kan juga salah data, salah paparan penyampaian, salah juga pengambilan Salah keputusan informasi. ya kan. Oke semuanya. Oke Kanjeng, sekarang kita masih dengan Ibu Rika Lestaria SKM. Beliau adalah koordinator sub manajemen risiko di Komite Mutu dan juga suster nurse ya. SKM. Siapa? Citra. Oh, Citra Citra. Dewi Atusari. SKM. Mereka sama-sama satu alumni dari Bina Husada. Iya. Ya. Bina Husada maaf tuh yang di Di Jalan Merdeka, Palembang. Oh, Jalan Merdeka. Tidak jauh dari ini 26 Ilir. Ya. Pusat PP Kota Palembang. Hmm. Oke Kanjeng Kunian, kembali lagi kita sekarang ke Ibu Rika. Bu Rika, di dalam komite mutu ini ada istilah manajemen risiko ya. Nah itu manajemen risiko itu berhubungan dan berkaitan berdampak terhadap mutu Ya. rumah sakit ya. Nah itu apa sih yang di ini yang menjadi tugas pokok komite mutu dalam manajemen risiko ini? Ya. Sebelumnya terima kasih untuk komite mutu manajemen risiko ini mendukung mutu untuk meningkatkan mutu layanan. Jadi misalkan kalau kami itu kan membawahi ada 33 unit di komite mutu. Itu sama seperti Bu Citra tadi, manajemen risiko juga mengumpulkan kepala unit. Jadi untuk mengisi namanya daftar risiko. Ya, daftar risiko unit namanya. Jadi kita kan nggak tahu ini apa risiko yang ada di unit-unit itu kan kita nggak tahu. Ya. Jadi yang paling tahu itu kan orang yang bekerja di unit tersebut. Unit tersebut, oke. Ya, siap. jadi kami mengumpulkan kepala unitnya. Oke. Istilahnya kami membimbing untuk mengisi daftar risiko unit. Mm-mm. Nah, dari situlah kami tahu ini apa, oh ternyata di unit ini ada risiko ini kayak gitu. Nah kemudian ininya apa, maaf Bu, berarti semuanya masukan dari masing-masing unit Bu ya? Iya. Oke. Nanti setelah kita dapat, setelah seluruh unit itu mengumpulkan daftar risiko unit, Mm-mm. itu kan ada grade-nya, ada nilainya. Jadi di daftar risiko itu kan ada peringkat Oh. risiko mana yang paling tinggi. Oke, siap. Nah, jadi kita ambil itu risiko yang paling tinggi dari tiap unit, itu kita jadikan daftar risiko rumah sakit. Oh. Nah, Oke. Oh. jadi setelah ada daftar risiko rumah sakit itu, kita membuat profil risiko rumah sakit. Mm-mm. Kayak itu. Mm-mm. Jadi kita peringkatkan lagi dari daftar risiko rumah sakit itu yang mana yang harus kita pantau. Ya. Ya, jadi kita turun langsung, kita pantau, kemudian kita analisis lah. Oke. Kita analisis apa itu risiko di ruangan itu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya butuh perbaikan atau butuh penanganan, itu nanti kami merekomendasikan, komite mutu ini memfasilitasi Oh. fasilitasi antara unit ke manajemen. Ya. Kayak gitu. Oke, berarti sebelum kita menentuk apa ya Bu ya, kolaborasi dulu sama Kepala unit. kepala unit masing-masing. Iya. Itulah dicari Iya, Masalahnya mana apa? resiko, Ini resiko di yang unit. tertinggi di unit itu. Di unit itu, ya. Nah biasanya Bu, masing-masing unit berarti risikonya
Berbeda-beda, Bu. Beda. Oke. Jadi kan mereka ini di dalam manajemen risiko itu kan ada 6 ruang lingkup. Oke. Jadi resiko yang berhubungan dengan pasien, kemudian dengan staf medis, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bekerja di rumah sakit. Kemudian dengan fasilitas, lingkungan, dan yang keenam itu bisnis. Oh, termasuk bisnis juga, Bu. Jadi tiap ruangan itu beda-beda tergantung unitnya masing-masing kayak gitu. Jadi mereka bisa membedakan, oh misalnya plafon, plafon misal. Itu kan, plafon ini? Iya. Oke, siap. Plafon itu kan masuk di fasilitas. Plafon itu kalau misalnya dia sudah, apalagi kan di rumah sakit itu pakai gipsum. Kayak gipsum itu kan kalau misalnya ada kebocoran itu langsung hitam. Ya, ada. Iya, ada hitam. Tanda. Iya, ada tanda. Itu namanya risiko. Resikonya. Jadi, maaf Bu, sampai segitunya Bu? Iya, itu resiko itu. Kan. Jadi untuk resiko ini perlu imajinasi. Sedikit, enggak sedikit sih. Banyak juga ya. Imajinasi kayak gitu. Berarti Bu Rika kalau datang ke ruangan, habis absen, duduk sebentar keliling. Benar nggak Bu? Ngelihat. Pemantauan. Iya, pemantauan. Jadi ini Bang, itu namanya risiko. Kalau misalnya dia sudah jatuh, itu namanya insiden. Itu beda. Jadi kita harus berimajinasi. Siap. Ini plafon sudah hitam-hitam. Apa dampaknya? Apa sebabnya? Ini resiko plafon sudah berjamur atau ya sudah hitam-hitam, itu resiko. Kemudian kita cari sebabnya apa? Apakah di atas plafon itu ada saluran air yang bocor terus netes ke plafon? Kita cari sebabnya apa. Kemudian dampaknya apa nanti? Itu kan belum terjadi, jadi perlu imajinasi. Masya Allah, kan cekunian kita ketemu dengan uang yang sudah memikirkan apa itu kan terjadi. Dampaknya apa? Nanti, itu sebabnya kita cari kan, apa, kenapa, kan? Nah, kemudian dampaknya nanti apa? Dampaknya kalau misalnya dia sudah roboh, mungkin tertimpa orang yang di bawahnya. Terjadilah insiden. Nah, jadi manajemen risiko ini untuk meminimalisir insiden atau untuk supaya insiden itu tidak terjadi. Mencegah. Jadi sifatnya preventif. Kecuali kalau misalnya sudah terjadi insiden itu masalah itu harus segera ditangani. Ya harus segera diperbaiki kan kayak gitu. Itu beda risiko dan Bu tadi plafon Bu ya. Ibu kan harus berimajinasi. Nah, itu biasanya Bu kalau misalnya kalau itu urusan tadi apa namanya Bu, lebih ke fasilitas ya. Berarti ketika ada sesuatu di plafon itu Ibu langsung berkoordinasi dan melaporkan ke tim unit fasilitas. Kan plafon itu kelihatan hitam kan, hitam ini ada apa, jadi kami langsung ke bagian sarana prasarana PRS kan, kan dicari gitu. Apa sebabnya, yang ngaruh mereka bukan saya. Agak senior kita koordinasi. Agak senior kita sampai tanggo deh Bu. Tidak Bu. Jadi kami menunggu laporan. Jadi kami itu nggak bisa bekerja sendiri, Bang. Iya. Tapi kami memfasilitasi. Nah, unit-unit lain sering ini bekerja sama kayak itu bekerja sama. Jadi memang kami harus membangun sangat perlu koordinasi. Membangun koordinasi, komunikasi dengan unit lain, dengan manajemen. Bukan kami yang naik. Bukan. Itu ada bidangnya, ada ininya lagi. Nah, itu tadi kan ada apa tadi Bu namanya itu spare waktu ya, ada standar ya. Contoh yang tadi ini Bu, misalnya Ibu ketika memberikan informasi itu ke pihak sarana itu ada target nggak, sekian waktu sekian lama harus segera dieksekusi, diperbaikin, langsung ada catatan nggak dari kita? Kalau untuk
manajemen risiko ini kan karena sifatnya pencegahan, Oke, itu nggak ada waktu sebenarnya, Oh. tapi Secepatnya. Oh, supaya oke. tidak terjadi insiden. Iya, Jadi iya, kan iya. setelah kita melapor biasanya yang pihak terkait itu langsung mengecek. Oh, oke. Iya benar sih Bu. Secepatnya berarti Cepatnya. ada catatan. Kalau pelaporan hitam-hitam itu sebenarnya masih bisa dipakai Oke. kan, nggak perlu langsung Ganti. diganti. Cuma kita cari sumbernya dulu, Sumbernya. sumbernya apa supaya tidak semakin meluas. Benar-benar. Kayak gitu. Oke. Jadi Ibu Rike ini Kanci Kunian dari MCU sekarang segalo gawe tahu gak lo? Segalo gawe. Butuh waktu berapa lama ini Ibu Rike beradaptasi dengan pekerjaan yang maaf ngomong nih di luar Iya. di luar Selama ini kan saya tunggu tuh bang saya Oke, itu mah oke, jago benar. telok, saya jago telok di MCU. Setelah pindah ke Mutu ini, selama ini hanya mengurusi MCU, pindah ke Mutu mengurusi rumah sakit. Nah, Rumah sakit. sangat banyak sekali yang Nah Bu, selama bergabung di di Komite Mutu ini apa Bu tantangan yang Ibu hadapi? tantangannya ya koordinasi tadi. Koordinasi, ya. Sebenarnya enak ngomong dengan orang lain daripada teman sendiri kayak gitu. Itu salah satu ini ya. Itu yang saya alami pertama kali. Lemah tak lemah. Lemah tak lemah ngomong dengan kawan. Ay sudah lepuh loh kak, kau ini itu misal kayak gitu Padahal kan. kita menjalankan Ada tugas. juga ya, ada juga unit yang tidak mau Oke, siap. koordinasi Koordinasi, ya. kayak gitu. Itulah tantangannya. Ada Bu caranya. Adalah Pas nyampe Wai gitu. pempek. Iya, bawa pempek atau aku nih SPJ namanya Loida kamu. Oke, jadi itulah tantangan utamanya. Kalau ini sendiri Bu Citra tantangannya Bu ini Bu. Ya kurang lebih sebenarnya sama ya bang Nggak ya. beda jauh lah Kita ya. tuh berhadapan dengan orang bang, dengan orang banyak profesi di rumah sakit dengan karakter orang. Jadi kalau Citra lebih ke kan karena peningkatan mutu ya bang ya. Ada yang beberapa memang indikator belum tercapai. Itu karena kepatuhan. Oh, Kepatuhan petugas gitu ya bang Nana. Jadi benar tadi kembali ke Irka, menghadapi teman sendiri ini kadang lebih sulit dari orang lain gitu kan. Kita mau sulit, nerapin butuh sesuai nyali. standar nih bang. Oke. Kalian tuh harus seperti ini, tapi ada urusan cak itu nih. Nah itu lagi. Tapi padahal kita nih mau sesuai standar karena kita dituntut oleh sesuai standar. Standarnya, Tapi Ki. kalau kembali ke teman tadi, ini bela ini nih anci lah maksimalnya nyobonya. Maaf, bernegosiasi. Iya. Oke. Gitu, Padahal itu semuanya berdampak luas terhadap institusi kita ya. Harusnya kita saling menjaga ya kan. Oke, kemudian apa tuh program kerjanya ke depan kita apa nih? Jadi memang kalau program kerja kami bang setiap 1 tahun sekali itu diperbarui bang. Tapi kurang lebih sama seperti Sama, itulah. ya. Fokusnya untuk yang 3 tadi, peningkatan mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko. Kemudian untuk beberapa, kami kan udah melaksanakan program, biasanya kami ngasih rekomendasi nih bang. Oh, oke. Setiap akhir tahun seperti ini, nanti kami akan mengeluarkan laporan tahunan yang disertai oleh rekomendasi-rekomendasi dari kami bang. Nah nanti rekomendasi itu akan kami sampaikan ke direktur. Oh, gitu. Harapan kami, rekomendasi kami bisa direalisasikan. Direalisasikan. Oke, sip. Nah, kemudian apa namanya tuh berarti Komite Mutu ini benar-benar kerja full data, kemudian juga apa ya namanya tuh standarisasinya tadi kan. Oke. Sip, Kanci Kunian. Kepengen sih ngobrol lama, cuman beliau berdua ini harus segera ke bandara. Mau terbang lagi dia. Oke, Kanci Kunian, mudah-mudahan sesi Sersan Mangarasan kali ini semakin banyak yang kita tahu, membuka begitu luasnya aktivitas dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Rabain, dan beliau inilah yang menjaga. Kalau saya ngomong menjaga gawang bisa nggak ya kira-kira? Tapi yang pasti bang, kami tidak bisa bekerja sendiri Oke. tanpa kerjasama dengan pihak-pihak lain ya. Jadi harus bekerja sama-sama kita untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit kita gitu. Sip, selamat untuk siapa? Ibu Rika dan juga Ibu Citra. Ada pantun sedikit. Belum, Ibu pantun. Mau pantun? Nah ini Bu, kalau pantun belum, maaf Bu,
harus bayar 5.000. Boleh, boleh. Murahan. Oke, sebelum pantun Bu, sebelum pantun, sebelum pantun, setelah pantun, nanti kita tutup. Sebelum kita tutup berarti Bu ya, sebelum kita tutup, Ibu pepantun. Nah, sebelum pantun itu Bu, pinjam 100 dulu Bu. Tadi 5.000. 5.000 naik cepetnya. Oke Bu, sebelum kita tutup, aku pengen tahu Bu, kita apa nih Bu closing statementnya, kemudian harapannya Bu terhadap Komite Mutu ini, terus Rumah Sakit Umum Rabain, dan kita juga untuk kita semua masyarakat Muara Enim. Silakan Bu. Ya. Saya sangat mengharapkan kepada seluruh rekan-rekan yang di rumah sakit, terutama yang termasuk dalam komite mutu, supaya koordinasi kita tetap terjaga. Koordinasi jalan, jangan saling lempar tanggung jawab. Nah, jadi untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit kita supaya lebih maju lagi ke depannya. Oh, sip, terima kasih banyak Bu. Ini pantunnya sekarang apa? Abis maghrib Bu? Bu Citra, Ibu langsung pantun. Ibu Citra Pantun juga? untuk Enggak, ke depannya, untuk Nanti ke Ibu, depannya tadi. jadi Ibu pantun. Oh, pantun dulu. Pantun, nanti Bu Citra pantun juga, sama mau nyanyi ya? Katanya mau nyanyi. Nyanyi. Bu, bener nggak Bu, Ibu Citra ini hobinya nyanyi Bu di kantor? Enggak. Iya, benar. Bener kan? Benar. Lagu kesukaannya adalah? Memandangmu. Ah. Memandang Bang Anggi. Oke, semuanya kan cukup, kita dengerin sekarang pantun dari Bu Rika. Silakan Bu. Burung merpati terbangnya tinggi, Alam. melihat luasnya dunia. Alam. Manajemen risiko cermat dan rapi. Alam. Mutu dan keselamatan pasien ditingkatkan lagi. Muara ini membara. Oke, ini tutup langsung Bu ya? Sudah, habis Bu. Habis. Sebelah Bu, nunggu Bu. Kasihan juga Bu. Oke, semuanya kan cukurian. Tadi pantun dari Bu Reka Lestari SKM. Dan sekarang sebelum kita tutup, kita pengen dulu harapan dari apa nih? Harapan dari Ibu Citra Dewi Agusari SKM. Harapannya apa nih Bu tentang Komite Mutu, rumah sakit, dan juga untuk kita masyarakat Muara ini? Silakan Bu. Ya. Nah, jadi saya adalah orang pertama membuka komite mutu ya Bang ya. Jadi harapan saya komite mutu ini semakin bisa diikut sertakan dalam segala kegiatan di rumah sakit ya Bang ya. Kemudian untuk kerjasama juga setiap unit-unit, karena kalau bilang mutu pelayanan itu sebenarnya adalah mutu unit Bang. Mutu unit, mutu individual. Jadi dimulai dari individual, kemudian mutu unit, kemudian ke mutu rumah sakit. Nah gitu. Jadi itu tidak bisa kami saja yang bekerja bidang mutu dan akreditasi yang bekerja satu orang, tidak bisa. Kita harus bekerja bersama-sama untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Kemudian yang tadi Bang saya katakan, jadi ada rekomendasi kami yang kami susun berdasarkan capaian indikator, insiden keselamatan pasien, dan manajemen resiko. Harapan kami itu bisa direalisasikan oleh manajemen, sehingga peningkatan mutu rumah sakit bisa meningkat terus. Gitu. Sip, Kanca Kunian ini sebagai penutup, Bu Citra mau puisi, pantun, Enggak. atau nyanyi? Enggak Bang, enggak. Oke. Cukup. Atau MC? Ganti Bang. Oke, semuanya Kanca Kunian yang dari tadi menyimak Sersan Mangarasan, kami akan segera pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tim produksi ada Aza Cuca, juga ada Putri Mulyadi, ada Niken Duta, ada Kadaya, dan juga ada Putra, bersama narasumber kita Suster Citra Dewi Agusari Kep. Beliau adalah administrator kesehatan ahli pertama dan juga koordinator sub peningkatan mutu di Komite Mutu. Dan juga ada Ibu Rika Lestaria SKM. Beliau adalah koordinator sub manajemen risiko di Komite Mutu Rumah Sakit Umum Rabain Muara Enim. Semuanya, Kanca Kunian, saya Diji Anggi. Mohon maaf tidak kata-kata yang salah. Ketemu lagi kita dalam suasana yang lebih bahagia. Semuanya dengan segala rendah hati kami ucapkan Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Mora ini membara.